Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngonten Aja. Dan hari ini spesial memperingati hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya Sinta hari ini telah ditemani oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ahmad Bagiawan. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah kabar baik. Pak Haji Gia, ini saat ini kita sudah berada di peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan ya Pak ya. Gimana Pak Gia memaknai 75 tahun nih Kalimantan Selatan? Di usia Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-75 ini adalah usia yang tidak muda. Jadi sebenarnya kematangan kalau seorang usia ini menunjukkan kemajuan benua kita, Kalimantan Selatan sudah banyak terlihat. Dari kepemimpinan masa lalu disambung kepemimpinan saat ini, Pak Haji Muhyiddin yang 2025 sampai 2030 ini mempunyai komitmen bekerja bersama merangkul semua, sehingga apa yang kita harapkan dari segala urusan supaya bisa lebih maju daripada masa lalu. Betul, tentunya hal ini akan membantu pembangunan di Kalimantan Selatan lebih merata lagi Pak ya, dan lebih maju lagi tentunya di semua lapisan masyarakat gitu ya Pak Haji ya. Nah Pak Haji ya, ini kan sudah, dan hari ini juga Pak puncaknya 75 tahun Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat ini kita berada di Kota Banjarbaru. Tahun-tahun sebelumnya kita memperingatinya di Kota Banjarmasin. Gimana pendapat Bapak ini? Ya, jadi kalau tahun kemarin 2024 kita melaksanakan hari jadi masih di Banjarmasin titik nol, kalau expo-nya di lapangan Murjani. Jadi ada perubahan mulai tahun ini, dan ini adalah sebuah inovasi untuk mempublikasikan dengan masyarakat bahwa ibu kota kita yang sekarang berada di Banjarbaru itu juga komplek perkantorannya yang ada di Banjarbaru. Mungkin saja warga atau masyarakat kita yang masih belum pernah ke sini, ini adalah sebuah langkah untuk mempublish bahwa ibu kota kita perkantorannya ada di sini. Selain itu, kalau ajang untuk expo ini lebih luas, mungkin 3 kali lebih besar daripada di lapangan Murjani. Betul. Ya, jadi sehingga bisa untuk memudahkan alur pengunjung. Jadi pengunjung ini lurus dari depan sana sampai belakang 400 meter. Ditambah ada bumdes kurang lebih 50 meter. Jadi bentangannya ajang expo ini 450 meter, sehingga masyarakat kita tidak terjadi desak-desakan ketika mengunjungi stand-stand pameran ini. Betul, dan masyarakat pun nyaman Pak ya untuk keliling ini di Expo Kalsel tahun 2025 ini, karena alurnya nyaman, jadi untuk melihat-lihat stand-stand masing-masing SKPD nyaman juga Pak Haji ya. Nah, terakhir Pak Haji ya, apa harapan Bapak di ulang tahun yang ke-75 Kalimantan Selatan ini dan memaknainya? Ya, tentu harapan kita semua juga, harapan saya, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, benua Kalimantan Selatan kita lebih maju. Mudah-mudahan itu bukan hanya mimpi, tetapi bentuk kenyataan. Banyak sudah terlihat kemajuan-kemajuan, inovasi-inovasi di berbagai instansi di urusan pemerintahan kita. Sekarang jauh lebih baik karena tatanan. Dan kalaupun misalnya ada pengurangan, misalnya ada anggaran, itu karena memang instruksi dari pusat yang berbentuk efisiensi. Semoga efisiensi ini tidak berlangsung lama, sehingga gerak untuk membangun benua kita akan lebih leluasa kalau anggaran kita nanti digelontorkan lagi seperti yang lalu. Amin. Semoga pembangunan kita selalu semakin baik ke depannya Pak ya, daripada sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Gia atas waktunya mampir di Ngonten Aja. Boleh Pak Haji terakhir ucapkan selamat hari jadi ke-75 gitu. Ya, jadi Bagawi Tuntung, Benua Beuntung, Rakyat Himung. Itu yang menjadi slogan hari jadi yang ke-75 ini. Ini berharap tidak hanya slogan, tetapi apa yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu menjadi himung. Himung bahasa Indonesianya senang atau happy atau bahagia. Betul. Terima kasih banyak Pak Haji Gia dan teman-teman pemirsa penonton Ngonten Aja dimanapun Anda berada. Saya Sinta pamit, sampai bertemu lagi di episode Ngonten Aja selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita di Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan. Dan saat ini saya Yasinta, spesial di hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan. Kita sudah ditemani oleh Bapak Taufik Hidayat, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus PLT di Dukcapil Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi sudah menyaksikan pembukaan hari puncak ya, peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Apa nih, gimana nih Pak Taufik memaknai 75 tahunnya Kalimantan Selatan, Pak? Kalau saya pribadi memaknai 75 tahun hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa merasakan sampai usia di 75 tahun Provinsi Kalimantan Selatan ini. Nah, tentunya kita sebagai generasi yang ada di saat ini menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Betul, kita saat ini melanjutkan gitu ya Pak ya, apa yang sudah ada, dan tentunya kita harus lebih baik lagi dibanding yang sebelumnya. Pak Taufik, ini kan saat ini merupakan HUT ke-75 Kalimantan Selatan, pertama kalinya dilaksanakan puncaknya di Banjarbaru ya Pak. Karena di tahun-tahun sebelumnya kita di Banjarmasin ya Pak Ibu ya. Gimana nih tanggapannya? Ini seiring dengan perubahan di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya sejak ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi yang dulunya ibu kota provinsi di Banjarmasin, konsekuensinya ya kita mungkin akan bergeser untuk melaksanakan beberapa event di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di ibu kota provinsi ini. Namun demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga tetap menggaungkan hari jadi provinsi yang ke-75 ini di kota Banjarmasin. Sebagaimana ada beberapa event yang dilaksanakan itu masih di kota Banjarmasin, sehingga Banjarmasin, Banjarbaru itu terakomodir untuk bisa dirasakan kemeriahan dari peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-75 ini. Betul, sepanjang mulai Juli hingga Agustus ini beragam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadi sudah dilaksanakan baik di kota Banjarmasin sendiri maupun saat ini di kota Banjarbaru ya Pak ya. Terakhir nih Bapak dan Ibu, apa harapan atau ucapannya untuk 75 tahun Kalimantan Selatan? Saya ingin menyampaikan yang pertama mengucapkan selamat kepada Provinsi Kalimantan Selatan di hari jadinya yang ke-75 ini. Harapan saya mungkin juga menjadi harapan dari semua masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini terus tumbuh, berkembang, maju, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, para pengguna jasa layanan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kedepannya idealismenya ya mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat ini bisa step by step bisa diwujudkan gitu. Amin. Wah, semoga tahun-tahun berikutnya Kalimantan Selatan bisa semakin maju dan berkembang lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak nih Pak Taufik dan Pak Ibu atas waktunya mampir di Ngonten Aja. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di Ngonten Aja episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngonten Aja, dan hari ini spesial hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya sudah ditemani yang satu-satunya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Muslim. Satu-satunya apa itu? Satu-satunya di kantor kami. Apa kabar Pak Muslim? Alhamdulillah baik. Ya. Oke. Alhamdulillah baik Pak. Ini tadi kita sudah menyaksikan pembukaan atau perayaan puncak
peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Nah, Pak Muslim, ini Kalsel sudah 75 tahun nih Pak. Gimana Bapak memaknai angka 75 itu? Jadi angka 75 saya kira sebuah angka yang tidak hanya angka yang diartikan dari sisi usia ya. Betul. Artinya Banua kita ini sudah berusia yang matang ya, matang, sehingga dari kematangan itu dapat dilihat bagaimana pembangunan yang sudah terjadi di Kalimantan Selatan. Dan itu terlihat dari berbagai indikator. Jadi antara lain misalnya sumber daya manusia kita sudah berada lebih dari 74 tahun rata-rata. Artinya kan sudah mulai bagus. Tingkat kesejahteraan kita juga, saya kira kalau indikatornya adalah angka kemiskinan, maka kita termasuk yang rendah ya, yang rendah. Jadi dalam hal ini dibandingkan dengan daerah lain masuk yang terendah dan berada tentu di bawah rata-rata nasional begitu. Nah, banyak lagi pembangunan lain yang menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan atau Banua kita ini sudah menuju ke arah pembangunan kesejahteraan. Betul. Ya, kita lihat dari situ gitu ya. Nah, walaupun tentu saja masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Ya. Tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri Pak ya, tapi kita harus bekerja bersama, merangkul semua sesuai slogan kita kan. Tentu pekerjaannya harus bersama dengan merangkul semua pihak dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Nah, itu betul. Dan Pak Muslim sendiri sebagai PLT Asisten Kesejahteraan Rakyat ya, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Nah, Pak Muslim, ini kan tema hari ulang tahun atau hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan ini Bagawi Tuntung, Banua Bauntung, Rakyat Himung, Pak. Menurut Bapak, apa nih makna dari tema itu? Kalau dari makna, ini kan bahasa Banjar, kalau gawi itu menuntung, artinya tuntas. Ya. Kalau gawi menuntung, maka tentu akan menyebabkan hasilnya juga lebih optimal. Nah, kalau hasil optimal, tentu masyarakat kita jadi happy, bahagia. Nah, itu yang menjadi tema hari jadi tahun ini. Jadi harapan pemerintah tentu mudah-mudahan kita ini begawi menuntung. Jadi jangan sampai bekerja itu setengah-setengah, harus tuntas ya, optimal. Betul. Sehingga nantinya bermuara kepada kerja-kerja yang nyata, yang ada hasilnya, dan tentu masyarakat yang akan yang mendapatkan dampak baiknya begitu ya. Nah, itulah fungsi pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Betul. Dan tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berusaha memberikan yang terbaik dan terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat kita, terutama di Kalimantan Selatan ya Pak ya. Betul sekali. Ini Pak Muslim terakhir Pak, harapannya dan ucapannya kepada penonton kita, gimana nih ucapan 75 tahun Provinsi Kalimantan Selatan, silakan Pak. Ya, pertama sebelum saya mengucapkan ke sana bahwa hari ini rangkaian hari jadi ini berada dipusatkan perkantoran. Betul. Jadi di perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, masyarakat mungkin bisa melihat bahwa ini adalah sebuah perkantoran yang begitu terpadu, ya, terpadu, terpusat. Bahkan tidak hanya milik pemerintah provinsi, tetapi juga institusi vertikal. Di sekelilinginya ada kepolisian daerah, ada kejaksaan tinggi, ada pengadilan tinggi dan lain-lain. Begitu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perkantoran yang direncanakan dengan baik. Kemudian juga dikelilingi oleh hutan-hutan tropis. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa lingkungan kita adalah lingkungan hijau. Nah, harapannya ke situ. Nah, mudah-mudahan ini dapat dilihat oleh masyarakat. Karena tidak banyak pusat perkantoran pemerintahan yang memiliki rancangan seperti ini. Iya, betul. Ya. Jadi ini merupakan sebuah rancangan saya kira yang sudah dipikirkan oleh para pendiri kita itu. Ini menunjukkan sebuah perkantoran yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Dalam rangka hari jadi ini tentu kita berharap bahwa apa yang dilakukan pemerintah tentu masih banyak yang harus
yang harus diperbuat ya. Ke depan tentu kita harus bekerja lebih giat lagi, lebih optimal lagi, dan tentu tidak bisa hanya pemerintah, juga harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat memberikan kritikan, memberikan masukan, memberikan saran, terutama kalau di bidang kita adalah bagaimana kita menerima berbagai laporan, kemudian menerima berbagai kritikan, kemudian diolah sebagai sebuah bahan laporan, kemudian disampaikan kepada semua SKPD untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu mudah-mudahan nanti dengan partisipasi masyarakat melalui peran sertanya mengkomunikasikan, menginformasikan, perbaikan-perbaikan kita lakukan. Jadi masyarakat tidak hanya terlibat, tetapi juga ikut di dalam mengawal pembangunan kita di Kalimantan dan Selatan. kita di Dinas Komunikasi Informatika mengawal itu sebagai sebuah bahan yang akan kita informasikan, kita sampaikan, lakukan perbaikan-perbaikan. Samping itu juga harapan ke depan saat ini kita di Dinas Kominfo mengawal agar pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang digital ke depan, memanfaatkan semua platform, memanfaatkan semua TIK elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik sesuai visi misinya gubernur kita. Kita juga mendukung visi misinya Gubernur Kalimantan Selatan periode 2025-2030 Bapak Haji Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim atas waktu dan kesempatannya udah ngobrol-ngobrol di sela-sela peringatan puncak hari jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih teman-teman sudah menonton Ngonten Aja. Saya Yasinta pamit, sampai bertemu di episode Ngonten Aja selanjutnya. Tetap terima kasih. Semangat ya. Semangat. Tetap semangat.